teman-teman semua, kembali lagi bertemu di channel Gobsware. Untuk konten kali ini kita akan melanjutkan dari konten sebelumnya, membahas tentang robot Epson. Spesifik kita akan membahas tentang software Epson RC Plus 7.0. Jika di konten-konten sebelumnya kita sudah belajar tentang simulator, kemudian simulasi, kemudian kita juga belajar tentang pergerakan motion point to point maupun pergerakan continuous path, dan juga mengkombinasikan dari pemrograman basic yaitu variable dan if else condition dan yang lainnya dikombinasikan dengan gerakan dari robot tersebut. Nah, untuk konten kali ini kita akan membahas tentang fitur input dan output yang biasanya dipakai di robot. Jadi input dan output itu seperti apa, gambarannya, dan juga bagaimana nanti dimasukkan ke dalam program. Ikuti konten ini dari awal sampai akhir, semoga nanti dapat memberikan inspirasi. Oke, langsung saja kita akan membuka software kita, Epson RC Plus, sama seperti kemarin. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum membaca ataupun belum melihat konten sebelumnya, bisa dilihat dulu untuk dari awal, dari programming, dari simulator, kemudian program 1, program 2, itu bisa dilihat dulu. Nah, seperti sebelumnya kita akan melanjutkan di project yang sudah kita buat kemarin. Jadi untuk yang belum bisa membuat project baru bisa dilihat di konten-konten sebelumnya seperti itu. Oke, kita akan masuk ke project sebelumnya yang sudah kita buat di sini. Nah, isi programnya seperti ini. Terakhir kita ada di Motion 2 ini, berisi tentang move dan juga arc. Begitu juga kita mengkombinasikan dengan variabel dan juga speednya. Kalau di continuous path ini dia menggunakan S, dan juga kita menggunakan fitur CP atau continuous path-nya. Begitu juga kita menggunakannya atau mengaplikasikannya dengan aplikasi yang mengkombinasikan dengan variabel, dengan looping, kemudian dengan if else condition, seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi yang input output seperti sebelumnya, kita harus menampilkan untuk virtual robotnya di sini. Kita kemarin memakai yang T3 atau bisa masuk di sini reconnection, kemudian T3 kita connect. Di sini kita tunggu statusnya sampai menjadi connected. Kita tunggu koneksinya. Nah, jadi kalau ini statusnya masih belum connected, nanti kita belum bisa menampilkan untuk simulatornya seperti itu. Nah, ini sudah connected, kita bisa close, kemudian kita bisa tampilkan simulatornya. Nah, ini kita bisa atur di sini. Nah, ini bisa kita atur untuk posisi dari robotnya seperti itu. Nah, oke, sebelum kita mulai untuk membuat program terkait input output, kita bahas dulu apa itu input output agar menjadi dasar kita untuk nanti membuat program seperti itu. Jadi sebelum ke input output, kalau di robot aktualnya nanti tersedia konektor sendiri untuk emergency. Jadi biasanya dipakai untuk kondisi darurat, kalau misalkan robot mau menabrak ataupun ada kondisi abnormal pada robot, nanti bisa dikonekkan dengan emergency wiringnya. Nah, ini juga bisa dibuka di mana? Di help, manual, kemudian controller manual, emergency. Jadi seperti konten sebelumnya bisa di help, manual, nanti bisa dicari yang sesuai yang tadi yang ada di sini, controller manual. Help, manual, controller manual, kemudian nanti bisa kita lihat di yang mana RC700 misalkan, nanti bisa dicari seperti itu. Nanti tinggal kita cari untuk terkait emergency misalkan, nanti bisa dilihat nanti. Tiap robot yang nanti dipakai nanti pasti ada perbedaan dari segi tampilannya dan juga dari segi posisi soketnya seperti itu. Itu sekilas untuk yang emergency, karena di
simulator ini kita belum pakai, nanti mungkin bisa lebih jelasnya waktu kita menggunakan robot langsung seperti itu. Di konten kali ini kita nggak membahas lebih jauh terkait yang emergency. Oke, nah terkait input dan output mungkin dari teman-teman semua sudah pernah juga memakai baik itu mikro, baik itu PLC, ataupun sistem kontrol yang lain pasti ada terdiri dari input dan juga output. Nah, input itu biasanya contohnya dari apa? Biasanya bisa pakai tombol, kemudian switch, kemudian sensor, baik itu NPN ataupun PNP tipe, kemudian ada fotosensor, kemudian mungkin inputnya juga bisa dari dikombinasikan dengan kontrol yang lain. Misalkan robot akan dikonekkan dengan PLC, itu juga bisa, atau pakai yang switch-nya seperti itu. Oke. Nah, untuk output sendiri biasanya seperti apa? Kalau di industri biasanya bisa dipakai di output, biasanya itu dipakai di menggunakan pneumatik, bisa pakai buzzer, bisa menggunakan lampu, bisa menggunakan PLC juga nanti jadi outputnya bisa menjadi input PLC seperti itu. Kemudian pakai pilot lamp, kemudian mungkin bisa dikonekkan dengan konveyor kayak gitu. Jadi konveyor biasanya bisa dikonekkan juga dengan inverter. Jadi output dari robotnya nanti akan dikonekkan ke inverter. Bisa juga dikonekkan ke motor biasanya, motor induksi maupun nanti speed controlnya seperti itu. Itu untuk input outputnya, gambarannya biasanya yang dipakai dan tidak menutup kemungkinan dengan input output yang lainnya seperti itu. Kemudian ini gambaran dari wiring inputnya. Jadi wiring input outputnya. Di sini gambarannya dia memakai soket seperti ini. Kalau ini untuk yang T3 ya. Jadi ini untuk seri T3 itu terdiri dari uh, ada 28 pin untuk yang input dan 18 pin untuk yang output. Nah, ini berkaitan dengan soketnya saja, bukan total input dan total outputnya. Untuk detailnya juga bisa dibuka di sini di robot manual, mau VT atau T, setup operation, atau standar connection. Jadi bisa masuk ke manual, kemudian nanti bisa dicari. Jadi memang di sini sudah disediakan semua, bisa dibuka di pelajari eh, di manualnya di PDF-nya seperti itu. Nah, kemudian lanjut koneksinya seperti ini, dia harus ditekan seperti modelnya soketnya. Nah, kemudian lanjut lagi di sini untuk wiring input outputnya, jadi dia terdiri dari hardware I/O-nya ada 24 input dan 16 output dia. Dan dia bisa diekspansi sampai 128 input dan 128 output. Kemudian mungkin ada komunikasi yang lain, biasanya kalau di robot aktual bisa menggunakan field bus I/O, jadi dapat diekspan lagi seperti itu. Oke, lanjut lagi di sini untuk wiring input dan output gambarannya secara garis besar seperti ini. Dan ini ada beberapa serinya, ada keterangannya, catatannya. Ada LS series, LSB series. Nah, kebetulan kita pakai yang T series. Nah, di sini ada detailnya. Ada di sini, jadi bisa help manual, controller manual, nanti robot desire, setup operation, I/O connector nanti. Ini saya rekapkan, jadi nanti bisa juga dibuka di sini nih untuk controller manual. Jadi manual, controller manual. Nah, ini mungkin bisa dibuka sesuai dengan serinya nanti. Nah, I/O connector seperti apa? Di sini semuanya ada. Nah, ini hanya dirangkumkan saja. Kemudian lanjut ke input, gambarannya seperti ini. Jadi mungkin ada sensor cahaya yang dihubungkan ke pin dari inputnya robot seperti itu. Nah, kemudian ini terkait yang input, dia terdiri dari tadi soketnya ada 28 pin, sedangkan untuk total inputnya itu cuma 24 seperti itu. Nah, di sini dilihat mulai 25 sampai 28 ini tidak digunakan. Nah, di sini bisa dibedakan antara nomor pin dan juga nomor input. Jadi pin nomor 1 ini digunakan untuk input nomor 0. Nanti bisa lebih jelasnya waktu kita nyoba untuk membuka I/O monitornya seperti itu. Nah,
di belakangnya ini ada keterangan start dan yang lain-lain di dalam kurung. Itu berarti bawaannya atau default factory settingnya seperti itu. Apakah bisa dirubah? Bisa. Sedangkan untuk common ini biasanya mirip seperti yang di PLC, jadi memang input dan output pasti membutuhkan common seperti itu. Gambarannya lebih jelas di bawah nanti. Nah, gambaran untuk nomor pinnya seperti ini. Ini untuk yang soket lakinya atau soket laki-laki yang di luar kontrolernya seperti itu. Urutannya seperti ini. Nah, gambarannya input ini bisa kita setting sebagai NPN dan PNP. Nah, di gambar yang sebelah kiri ini adalah settingan input untuk yang NPN. Jadi commonnya kita beri positif 24 volt, DC plus positif 24 volt. Kemudian nanti untuk input-inputnya akan menyala kalau kita kasih 0 volt atau GND-nya seperti itu. Jadi nanti tadi kalau dilihat di sini ada beberapa common sudah mencakup dia untuk pin nomor 5 itu untuk common input common nomor 0 sampai 7. Berarti 0 sampai 7 itu menggunakan common di pin 5 dan seterusnya. Di sini kalau dilihat ada 3 common. Jadi nanti tinggal disesuaikan kalau di hardware aktualnya. Kemudian ini untuk yang NPN, sedangkan yang di kanan ini untuk yang PNP. Nah, di sini commonnya kita beri 0 volt atau ground atau GND. Kemudian untuk inputnya per input nomornya nanti akan menyala kalau kita beri tegangan 24 volt seperti itu. Jadi sama ini prinsipnya ada 3 commonnya, tinggal menyesuaikan nanti input nomor berapa yang akan dipakai seperti itu. Lanjut untuk yang output. Nah, output sama dengan yang input, jadi memang membutuhkan juga common. Kalau dilihat di sini tadi totalnya pinnya untuk konektornya ada 18, sedangkan untuk jumlahnya untuk yang T series ini cuma 16 dia untuk outputnya seperti itu. Jadi ini ada beberapa yang tidak terpakai seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini. Pinnya untuk urutan pinnya ini untuk yang dari luarnya atau bukan yang dari sisi konektornya. Gambarannya urutannya seperti ini nomornya, nomor pinnya. Sama dengan yang input, untuk yang output ini bisa sebagai NPN dan PNP. Jika dilihat di sebelah kiri, ini commonnya kita beri 0 volt atau GND, berarti ini sebagai NPN dia. Outputnya akan mengeluarkan sesuai dengan commonnya, beda dengan input. Kalau input kita berkebalikan, jadi common dan juga nanti pinnya itu berkebalikan. Kalau yang di output itu apa yang dimasukkan ke commonnya pasti akan dikeluarkan juga melalui outputnya, output nomor 1 dan seterusnya. Sedangkan di sebelah kanan ini untuk yang PNP, kebalikannya untuk yang outputnya ini commonnya kita kasih 24 volt atau positifnya seperti itu. Jadi nanti outputnya akan mengeluarkan sesuai dengan yang dimasukkan di sini. Untuk PNP berarti 24 volt. Gambarannya seperti ini, jadi loadnya keluarannya langsung dipakai seperti itu. Jadi digunakan secara langsung seperti itu. Oke, lanjut ini gambaran dulu. Mungkin sudah banyak yang tahu juga prinsip dasar dari input output ataupun perwiringannya. Ini untuk wiring yang aktual di robotnya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke setelahnya di sini. Oke, di bawahnya nanti kita juga akan belajar tentang sebelum kita lanjut ke yang setelahnya. Oke, kita bisa lihat untuk setelahnya. Jadi itu perwiringannya. Oke, untuk
di pemrogramannya kita bisa buka lagi di softwarenya tadi. Lokasi I/O itu ada di mana? Lokasi I/O-nya itu ada di bagian atas, ada I/O monitor atau mungkin cara cepatnya bisa Ctrl I seperti itu. Jadi ini bisa kita klik. Nah, di sini akan muncul dia bit 0 dan seterusnya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di penjelasan sebelumnya, tadi ada input nomor 1, input nomor 0 dan seterusnya. Itu akan tampil di sini. Contohnya di sini mungkin yang input. Nah, di sini input contoh, di sini ada input nomor 0 ya. Nah, input nomor 0 berarti dia nanti akan diindikatorkan di sini. Jadi ini lampunya nanti. Lampu ini menandakan dia sedang menyala seperti itu. Jadi nanti ini adalah tempat kita di simulator untuk kita dapat mencobanya. Jadi bisa kita klik 2 kali seperti ini, berarti diibaratkan kalau di robot langsung itu sensor maupun switchnya itu menyala seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ada start, shell program warna biru. Nah, ini adalah defaultnya. Dan kemudian ini di output juga sama, di input nomor 0 dan seterusnya udah ada yang warna biru, berarti itu udah dipakai, nggak bisa kita pakai untuk input yang lain. Dalam artian misal kita punya output yang lain seperti lampu dan lain-lain, kita tidak bisa pakai di pin-pin ini. Apakah ini bisa diganti? Bisa. Jadi nanti untuk fungsi-fungsi standarnya ini bisa kita ganti, bisa kita ganti untuk settingannya. Jadi input nomor 0 mau dipakai sebagai apa, yang awalnya sebagai start mau tak ganti menggunakan tak pakai buat fungsi yang lain seperti itu bisa. Kita bisa masuk kemana, kita bisa masuk ke setup system configuration. Jadi kalau di simulatornya kita bisa masuk di atas ini setup system configuration. Nah, kemudian di controller, kemudian di remote control ini kita klik, nanti ada input output. Nah, di sini bisa kita lihat start ini dipasang di input nomor 0, bukan pinnya tapi input nomor 0. Ini bisa kita pilih, kita pindah ke pin yang lain ataupun nanti kita tidak gunakan seperti itu. Oke, ini bisa diganti di sini, begitu juga dengan outputnya seperti itu. Jadi input dan outputnya bisa kita sesuaikan kebutuhan kayak gitu, seperti itu. Jadi kalau sudah nanti bisa di apply. Misal ini kita ganti, satu not use misalkan ready-nya, misalkan di outputnya. Nanti kalau kita apply dan kita close, pasti dia akan restart. Jadi saat kita masuk sistem configuration dan ada perubahan, pasti nanti untuk virtualnya itu membutuhkan restart controller. Seperti kalau di robot aktual itu sama, dia membutuhkan restart untuk controllernya seperti itu. Itu untuk gambarannya seperti itu. Jadi untuk segala settingan yang dirubah nanti pasti akan berubah di sini. Nah, kalau sudah dia akan kembali. Tadi outputnya kita ganti, nanti bisa kita cek di I/O monitor. Nah, di sini yang tadinya ready dia akan kosong lagi seperti itu. Oke, lanjut. Kita bisa itu untuk yang default. Nah, untuk tombol yang lain kita juga bisa beri labelnya. Misal kita punya input tombol seperti itu, di nomor 8 ini masih kosong, kita mau sebagai tombol, dan nomor 9 10 11 ini kita buat lampu misalkan. Nah, kita bisa masuk di sebelah kiri ada label, kemudian I/O label. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di sini ada input dan output. Nah, input ini kita mau isi dimulai nomor 8 misalkan. Kita kasih nama tombol 1, tombol 2, tombol 3 untuk inputnya, sedangkan untuk output dimulai dari yang 9 misalkan. Ini untuk lampu 1, lampu 2, lampu 3 seperti ini. Nah, kalau sudah ini kita close, nanti akan keluar save, yes. Nah, di I/O monitor tadi ini sudah otomatis akan muncul nama label yang sudah kita buat tadi. Jadi nama-namanya
input nomor 8 itu tombol 1, kemudian output 10 itu adalah lampu 2. Itu bisa kita panggil langsung nanti di program. Nah, gambarannya untuk manggilnya di program seperti apa? Nah, ini untuk input tadi. Nah, komennya nanti kita bisa pakai untuk input nanti bisa pakai switch, dan nanti untuk yang output nanti bisa langsung kita tulis on dan off. Mungkin langsung di contohnya biar nggak terlalu bingung. Gambarannya contoh programnya seperti ini. Jadi kalau kemarin kita belajar wait itu untuk waktu, di sini wait kita juga bisa pakai tombol ataupun input. Jadi saat inputnya ditekan baru nanti dia on misalkan untuk lanjut seperti itu. Jadi wait sw nama yang sudah kita buat tadi, on, apa yang akan terjadi. Nah, oke, kita langsung coba untuk yang di programnya, atau di programnya kita contohnya seperti apa. Nah, di sini kita buat lagi saja untuk programnya, kita buat new, kita buat input output. Jadi kita nanti bisa masuk ke satu tempat buat pengecekannya. Nah, di sini input dan output. Nah, di sini input dan outputnya masih kosong. Nah, kita bisa buat function di sini. Function. Nah, di sini misal namanya input output misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kita buat juga untuk printnya, jadi nanti bisa tahu ini programnya yang jalan apa. Input output trial misalkan. Nah, di sini misal kita nyoba untuk memanggil untuk inputnya, misal wait. Jadi kita bisa nih wait, misalkan namanya sw, di sini langsung muncul dia ada tombol 1, 2, dan 3. Selain kita bisa menulis di sini misal tombol 1. Tombol 1 sama dengan on. Nah, untuk yang on ini kita juga bisa pakai fungsi yang lain. On bisa kita bisa pakai on atau 1 atau true. Jadi kondisi on-nya ini bisa kita ganti-ganti, dan juga tombolnya itu, tombol 1 kita bisa juga isi dengan, kalau kita lihat di I/O ini kan dia ada di input nomor 8, jadi kita bisa tulis juga nanti 8 seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini wait misalkan, terus kemudian kita coba untuk output. Untuk output tinggal kita tulis saja on untuk menyalakan lampu yang mana, misal lampu 1, kemudian kita coba wait 2 detik misalkan, off lampu 1 misalkan. Jadi nanti dia akan nyala selama 2 detik, kemudian dia akan mati. Nah, kita bisa coba sekarang untuk programnya kita jalankan. Nah, di sini kita pilih yang input output, kita cari input output. Nah, di sini kita tinggal start. Nah, di sini kita lihat output trial. Nah, kemudian dia akan menunggu sampai tombolnya kita tekan tombol 1. Ini kita klik 2 kali. Nah, di sini lampunya akan nyala. Nah, kemudian 2 detik kemudian dia akan mati. Nah, seperti yang saya bilang tadi, on ini bisa kita ganti dengan 1 juga. Kita coba apakah juga berfungsi. Sama, ini bisa nyala lampu satunya. Kemudian true juga bisa di sini, kita bisa ganti true. Kita coba true. Nah, di sini sama fungsinya, jadi on 1 atau true itu sama. Nah, untuk yang kedua, untuk terkait tombolnya atau nomor inputnya nanti juga bisa kita pakai. Namanya adalah tombol 1. Dia berada di input nomor 8. Jadi ini juga bisa kita ganti, tombol 1 ini kita ganti nomor inputnya 8 misalkan, ini juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, di sini berfungsi juga, meskipun di sini kita pakainya bukan namanya tapi nomor inputnya. Begitu juga dengan output. Di sini namanya lampu 1. Lampu 1 ada di output nomor 9. Jadi on 9 gitu kita juga bisa di sini.
mau 9, 10 tergantung nomornya seperti itu. Ini kita bisa coba. Nah, di sini, nah sama lampunya juga nyala sesuai dengan perintahnya. Jadi nggak selalu harus pakai label, tapi juga bisa pakai yang eh, bisa pakai nomornya, nomor input maupun nomor outputnya. Oke. Sekarang kita akan coba kombinasikan dengan gerakan yang ada di robot. Contohnya seperti apa? Jadi kita bisa copy juga dari program yang sebelumnya. Misalkan kita pakai yang Go. Ini untuk aplikasinya. Kita masukkan di input output, kita buat function di bawahnya. Di sini kita ganti nama functionnya, jangan sampai sama. Input output application, misalkan namanya. Nah, ini coba kita kasih nama application input output misalkan. Kemudian di sini sama seperti yang sebelumnya, jadi kita sudah membuat beberapa program. Kalau yang kemarin kan kita langsung go dari titik 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita akan membuat di sebelum menuju titik 1 kita akan menggunakan tombol. Jadi tombol 1 ini akan digunakan, kita harus menekan tombol 1 untuk kemudian bisa lanjut ke titik 1 dan titik 2 misalkan. Jadi kita bisa pakai kombinasikan di sini, bisa pakai wait, SW, tombol 1 misalkan. Tombol 1 sama dengan on misalkan, sama dengan on. Di sini kita juga bisa beri keterangan, jadi nanti kita bisa tahu ini apa yang kenapa kok robotnya berhenti. Misal tekan tombol 1 misalkan. Nah, sama misalkan setelah itu dia akan bergerak menuju titik 1 dan 2. Setelah selesai kita akan menunggu lagi untuk menekan tombol yang kedua. Misalkan tombol 2, di sini kita bisa ganti tombol 2 menuju titik 3 dan 4. Kemudian yang terakhir kita juga bisa beri tekan tombol 3, kemudian kita bisa pakai tombolnya, jadi gambarannya menunggu tombolnya ditekan dia baru lanjut untuk program di bawahnya seperti itu. Nah, di sini dia akan menunggu lagi untuk yang wait ini. Untuk yang wait ini. Nah, kalau dilihat di sini ada wait-nya. Nah, wait ada beberapa golongannya. Jadi yang pertama dia akan menunggu dulu tombol 1 ditekan untuk lanjut, kemudian di sini bisa kita tambahkan juga di bawahnya untuk menyalakan lampunya, misalkan on lampu 1. Nah, kemudian kalau kita sudah menekan tombol yang kedua, nanti bisa kita tambah on lampu 2. Kemudian di sini yang di bawahnya juga kita beri on lampu 3. Nah, setelah nanti sudah menuju titik yang kelima, misalkan kita akan off-kan semua lampunya. Lampu 1 misalkan. Lampu 2 dan lampu 3 nanti bisa diberi seperti ini ya. Jadi kita bisa coba langsung ini, kita run Windows, kemudian kita pilih yang application, kita coba di sini. Nah, tekan tombol 1, berarti dia nggak akan bergerak kalau belum ditekan tombolnya. Kita coba tekan tombol 1. Nah, lampunya menyala dan dia akan bergerak menuju titik 1 dan titik 2. Sampai di titik 2 dia akan menunggu tekan tombol 2. Jadi kita tekan tombol 2-nya. Nah, di sini lampunya masih menyala 1 dan 2, sekarang 2 juga ikut menyala. Nah, ini yang terakhir tekan tombol 3, berarti kita tekan tombol 3 untuk sampai yang ke 5 seperti itu. Nah, dia akan karena di sini looping. Karena di sini loop dia. Di sini looping untuk di programnya, jadi dia balik lagi ke atas seperti itu. Itu gambaran untuk aplikasinya seperti itu. Nah, kemudian
Bisa nggak kalau misalkan kalau ini kan kita menunggu tiap ininya ya, tiap kondisinya. Nah, kita mau untuk tombolnya ini akan mewakili titik-titik tertentunya. Jadi misal di paling atas kita harus memilih antara tekan tombol 1, tombol 2 atau tombol 3 misalkan. Nah, ini kita bisa copy untuk di bawahnya. Kita buat aja function baru. Kita taruh di bawah. Nah, di sini kita buat Oke, copy 2 kali. Nah, ini dah. Jadi kita sudah punya application ini. Kita bikin application 2 misalkan. Jadi misalkan kita kombinasikan dengan variabel, contohnya misal kita buat integer counting, misalkan counting namanya, kemudian counting ini diawali dari 0 nilainya. Nah, di sini kalau yang tadi kita setelah masuk di sini kan dia akan terus looping ya. Nanti misal kita cuma 2 kali misalkan. Nah, di sini juga bisa kita pakai wait misalkan. Jadi kita pilihannya adalah yang pertama adalah kita harus memilih antara pilih tombol 1, 2 atau 3 misalkan. Nah, tombol 1, 2 atau 3. Nah, di sini kita bisa pakai wait. Switch tombol 1 misalkan tombol 1 sama dengan on misalkan, atau switch tombol 2 on. Nah, ini bisa kita copy. Nah, di sini tombol 2-nya bisa kita ganti menjadi tombol 3. Jadi dia akan menunggu salah satu tombolnya ditekan. Nah, di sini kita bisa tentukan nih untuk yang titik 1 dan titik 2 adalah jika tombol satunya ditekan, maka di sini bukan wait, kita bisa pakai if di sini. Jika tombol satunya yang ditekan, maka yang terjadi adalah dia akan menjalankan ini. Nah, untuk yang kedua, kita juga bisa pakai else if. Seperti yang di konten sebelumnya nanti else if untuk yang ininya kita ganti jadi else if tombol 2 yang ditekan, maka apa yang jadi dia akan menuju ke titik ke 3 dan titik 4. Kemudian yang terakhir dia tekan tombol 3-nya. Ini bisa kita ganti sama, kita bisa pakai else if karena kondisi yang lain. Else if ini, dan jika tombol 3-nya yang ditekan, maka apa yang terjadi? Maka dia akan menuju ke lampu yang ke ataupun titik yang kelima. Nah, untuk if kita harus akhiri dengan end if. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi setelah dia pada saat awal jalan dia akan menentukan kita memilih tombol mana yang akan ditekan. Tombol mana tekan kemudian akan mewakili tombol 1 akan mewakili lampu 1, lampu 2, area 1, area 2 dan area 3 seperti itu. Nah, karena kita tadi punya counting, setelah end if ini bisa kita tambahkan untuk countingnya. Jadi counting sama dengan counting ditambah 1. Jadi nanti kita pinginnya setelah dia menyelesaikan satu sekuen, dia akan menambah ataupun menambah countingnya dari 0 jadi 1 seperti itu. Nah, kemudian misal di sini kita bisa di posisi paling akhir nanti kita matikan semua lampunya misalkan. Nah, semua lampu. Jadi kita pastikan lampunya setelah balik ke atas semua lampu mati. Nah, di sini counting. Nah, kita bisa buat kondisi countingnya ini sebagai if condition. Jadi counting sama dengan 2 atau 3 misalkan 3, maka apa yang akan dilakukan kita bisa exit
do misalkan. Exit do misalkan seperti ini. Jadi kita pengennya programnya itu akan cuma bergerak selama 3 kali. Nah, hasilnya seperti apa? Kita bisa coba di sini. Nah, di sini kita pilih yang application 2, kemudian kita start. Oke. Nah, di sini kita akan milih nih tombol 1 2 3. Jadi kita bisa acak 1 2 dan 3, misal 2. Nah, di sini lampunya masih nyala 2. Ini yang sebelumnya, sorry. Nah, ini oke. Dia untuk countingnya 1. Jadi mungkin di akhir bisa saya tambahkan untuk printnya, jadi nanti tahu print ini sudah berapa kali langkah. Print kita kasih jumlah tekan, jadi jumlah tekannya itu sudah berapa kali misalkan, koma nama variabelnya seperti yang kita pelajari sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini kita ulang untuk lampunya. Mungkin untuk yang lampu ini juga bisa kita taruh di atas, jadi saat program kita jalankan kita pastikan semua lampunya itu mati, seperti itu, di atas, paling atas sendiri. Nah, di sini semua lampu kita pastikan mati. Nah, ini paling bawah. Kalau sudah kita start, nah, kita pastikan waktu jalan pertama semua lampu mati. Terus kita pengen tombol yang 2. Nah, di sini lampu 2 yang nyala, titik 3 dan 4 menuju T4. Nah, di sini jumlah tekannya sudah 1. Kemudian kita coba random lagi. Tombol 3 menuju titik 5, lampunya nyala. Nah, di sini dia 2 masian, jadi jumlah tekannya kalau dia 3 harusnya dia keluar, ataupun di sini otomatis stop, seperti itu. Kita coba yang 1. Sini lampunya nyala. Nah, kita lihat gerakannya di sini. Nah, di sini, nah, jumlah tekannya 3, dia otomatis stop, seperti itu. Jadi secara garis besarnya kita bisa coba klik di sini untuk inputnya, untuk yang simulasi. Di sini bisa menunjukkan outputnya atau menyalakan output. Kalau di PLC mungkin nanti bisa ke lampu atau buzzer, seperti itu. Jadi secara garis besarnya gambarannya seperti ini. Kita geser. Nah, jadi programnya yang terakhir dijelaskan ini berkaitan dengan kita menyalakan motornya, kemudian kita membuat deklarasi dari integer atau variabelnya, kemudian kita memastikan di sini untuk lampunya mati semua, kemudian dia akan masuk ke looping proses. Pada saat awal jalan dia akan menampilkan teks untuk memilih salah satu tombol. Kemudian di sini ada cara memanggil dari tombol tadi, kita pakai wait-nya, bisa pakai on 1 atau true. Di sini kita pakai logika OR atau milih salah satu. Kemudian di sini kita punya if condition, jika tombol satunya yang dilakukan apa, jika tombol 2 yang dilakukan apa, tombol 3 dilakukan apa. Saat selesai menuju ke titik ini, dia akan mematikan semua lampunya lagi di sini. Kemudian di bawahnya variabelnya akan ditambah 1. Kemudian ini untuk menampilkan di teksnya di sini agar tampil seperti ini. Kemudian yang terakhir ini digunakan untuk kalau misalkan sudah tercapai sesuai dengan settingan, seperti itu. Jadi untuk konten kali ini, untuk aplikasi dari input output sudah cukup. Jadi sekilas kita sudah belajar tentang cara untuk memanggil input, untuk memanggil output, dan juga karakter-karakternya bisa dipakai seperti apa. Kemudian kita juga bisa kombinasikan dengan beberapa hal yang sudah kita pelajari di konten-konten sebelumnya, seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi semoga nanti dari beberapa konten yang sudah diberikan dari awal, dari konten pertama sampai ini untuk simulasi, seharusnya sudah bisa menjadi dasar untuk membuat program atau bisa dikembangkan lagi untuk tingkat kesulitan yang lebih lanjut. Jadi ini untuk basicnya. Untuk simulasi saya kira cukup dulu. Semoga nanti untuk selanjutnya kita bisa lanjut ke koneksi ataupun menggunakan robot langsung, seperti itu. Jadi terima kasih sudah mendengarkan konten kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat.
Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.